Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Sekarang waktunya bersih-bersih. Ayo semangat, nggak usah lama-lama yuk. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, sebaiknya badan kita dalam keadaan fit atau sehat ya teman-teman. Nah di sini aku ikhtiar dengan minum vitamin. Meskipun vitamin itu tidak menjadi patokan supaya badan kita sehat ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya badan kita supaya sehat. Kunci pertama adalah kita harus berpikiran positif dan melakukan hal-hal positif lainnya. Karena setiap hari kita akan dituntut untuk melakukan pekerjaan yang berulang ya teman-teman, yang sama, yang itu aja. Dan terkadang kita suka mager nih. Nah karena mager itu kita butuh motivasi untuk beres-beres ya teman-teman. Kalau kalian boleh sharing dong, motivasi kalian apa sih sebelum beres-beres, biar semangat? Untuk menjaga dapur agar selalu tetap bersih teman-teman, kita harus rutin membuang sampah itu setiap hari ya. Kenapa? Karena sampah itu kan bisa menimbulkan bau yang kurang sedap ya di dapur. Dan sampah itu juga bisa mengundang berbagai binatang loh. Kalian tahu kan binatang apa yang aku maksud? Tapi bukan hanya buang sampah aja teman-teman, tempat sampahnya pun harus dibersihkan ya dengan sabun supaya sisa aroma bau yang kurang sedap di tempat sampah ini bisa hilang dan bersih lagi. Dulu ada sampah yang bau banget dan itu menempel di tong sampah aku. Aku udah cuci nggak hilang-hilang. Kalau udah begini biasanya aku rendam tong sampah aku dengan air hangat yang dicampur dengan sabun cuci piring dan cuka. Aku diemin 10-15 menit. Terus aku gosok-gosok deh. Alhamdulillah hilang baunya. Oke teman-teman, tadi aku habis cuci tempat sampah dan aku punya tips buat teman-teman. Sebisa mungkin kalau kita habis cuci, kan biasanya ada endapan air sabunnya di lantai. Nah itu kalau nggak langsung disiram, lantai kita itu bisa jadi licin atau cepat kotor. Nah seperti di sini teman-teman, biasanya aku kalau habis cuci pakaian kan banyak banget sisa sabun ya, dan juga ada cipratan air yang nempel di dinding. Nah ini kalau air-air seperti ini nih, kalau nggak dibersihin nanti dia akan kering sendiri. Nah itu yang membuat keramik atau lantai kita jadi cepat kotor. Sekarang aku mau lanjut beresin kamar anak-anak yang masih berantakan. Pekerjaan rumah tuh kayak nggak ada habisnya ya teman-teman. Dari beresin kamar, dapur, kamar mandi, nyuci baju, nyapu, ngepel, pokoknya semua pekerjaan rumah lah. Itu kalau kita nggak pintar bagi waktu teman-teman, kita tuh pasti bakal keteteran deh. Nah biar nggak keteteran teman-teman, biasanya aku buat jadwal untuk beresin rumah dalam 1 minggu. Kalau untuk kamar, biasanya aku nyapu tuh tiap hari teman-teman. Tapi kalau ngepel cukup 2 hari sekali, karena kan nggak terlalu kotor banget ya. Terus kalau untuk ganti spray, sarung bantal guling, itu biasanya aku seminggu sekali. Nah kalau untuk jemur kasur sama gebrak-gebrakin bantal guling tuh biasanya aku sebulan 2 kali, minimal sebulan sekali lah. Nah kalau kamar udah bersih, nyaman, pastinya kita tidur nyenyak kan, apalagi buat keluarga. Jadi makin betah aja deh di kamar. Untuk selimut yang gak terlalu tebal, biasanya aku nyuci di mesin cuci teman-teman. Tapi kalau untuk bed cover, kalian tahu sendiri lah, berat. Jadi harus di laundry. Bed cover kan kalau habis di laundry pasti kan wangi banget ya teman-teman. Tapi kan lama-lama wanginya bisa hilang dan kadang suka bau apek. Nah untuk menghilangkan bau apek itu biasanya aku sering jemur di luar sambil aku gebrak-gebrak pakai sapu lidi sekaligus menghilangkan debu. Baru deh nanti aku semprot pakai cairan dari pelembut pakaian sama aku campur sedikit cuka. Itu wanginya bener-bener awet, wangi, tahan lama teman-teman. Kalian bisa coba deh. Takarannya sendiri biasanya aku gunakan botol semprot ya teman-teman. Jadi 3 saset pelembut pakaian ditambah 1 sendok teh cuka. Nah sisanya air. Itu nggak bakalan bau kok. Tapi kalau mau lebih wangi, kalian bisa tambahkan jadi 4 saset. Nah sekarang aku ada tips sederhana nih buat teman-teman yang punya kamar nggak terlalu luas kayak aku. Pertama kita harus manfaatkan ruang. Contohnya kayak topi-topi ini nih aku gantung di samping lemari. Untuk rak sendiri bisa disesuaikan ya dengan luas kamar. Dan barang-barang di kamar pun yang memang benar-benar diperlukan, jadi nggak ngejublak di kamar. Untuk cat dinding, usahakan warnanya cerah atau senada teman-teman supaya kamar terlihat luas. Kamarku sama seperti anak-anak, tapi bedanya aku di sini cuma ada 1 lemari dan aku tambahkan cermin supaya terkesan luas. Untuk penaruh benda-benda kecil, aku manfaatkan balok kayu yang kupasang di atas tempat tidur. Dan satu lagi nih teman-teman, agar kamar terkesan luas dan nggak pengap, aku menambahkan exhaust dan jendela. Mumpung udara lagi cerah teman-teman, aku mau nyuci handuk. Untuk nyuci handuk sendiri, biasanya aku dipisah ya teman-teman, jadi nggak digabung dengan pakaian lain. Karena kalau digabung, nanti serat handuk yang halus itu akan menempel di pakaian. Dan untuk pemberian sabun juga nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, secukupnya aja. Di sini aku menggunakan sabun cair. Kalau teman-teman mau pakai sabun serbu juga nggak masalah, it's okay. Teman-teman pernah nggak udah nyuci handuk nih,
tapi ternyata masih kasar. Nah itu ternyata disebabkan karena pembilasan yang kurang maksimal atau kurang bersih. Jadi untuk melembutkan handuk yang kasar, cara gampang banget kok teman-teman. Tinggal kalian bilas lagi dengan air biasa, lalu kalian rendam dengan air hangat dicampur cuka sedikit. Nah untuk menetralkan bau cuka, biasanya aku rendam kembali dengan baking soda dicampur dengan air hangat. Sebelum jemur, aku mau ratain pohonku yang udah tinggi ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke handuk ya. Kalau aku sudah menggunakan baking soda, biasanya aku nggak menggunakan pelembut lagi teman-teman, karena baking soda sendiri manfaatnya untuk melembutkan dan mencerahkan. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan penambahan dengan pewangi pakaian, itu is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kadang pas baking sodaku habis, aku juga suka menambahkan kok dengan pelembut pakaian, tapi aku tambahkan dengan sedikit cuka biar wanginya tuh tahan lama. Untuk menjaga agar warna pakaian tetap cerah teman-teman, biasanya aku kalau jemur itu dengan cara dibalik ya, karena kalau untuk bagian luar itu biasanya langsung terkena paparan sinar matahari. Oh ya teman-teman semua, mohon maaf ya kalau di videoku panjang ini banyak kekurangan, karena maklum aku baru belajar ngedit di video panjang. Karena kemarin ada yang komen, Kak, buat video panjang dong. Ya udahlah, sekarang aku coba buat video panjang. Untuk teman-teman yang punya lahan lebih, alangkah indahnya ya kalau kita tanami dengan bunga-bunga atau pohon-pohon yang hijau royo-royo supaya rumah tuh terlihat asri dan sejuk. Waduh, daun pandanku roboh teman-teman, karena akarnya udah nggak mampu menopang daunnya yang udah lebat. Apa ini karena kucingku yang berantem kemarin ya? Baik teman-teman, habis jemur handuk, aku mau lanjut bersihin kaca. Untuk bersihin kaca, aku punya tips nih buat teman-teman. Kalau bersihin kaca itu biasanya aku melakukan yang di dalam dulu ya teman-teman, karena kalau yang di luar kan terlalu banyak debu ya. Itu bagian terakhir lah. Untuk waktunya sendiri aku biasanya melakukan di pagi atau sore hari teman-teman. Jadi tidak di saat udara panas ya. Karena kalau udara panas, cairan yang kita semprot ke kaca itu bakalan cepat menguap. Untuk lap kaca, aku di sini menggunakan 2 kain microfiber teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan 1 juga nggak masalah. Jadi kain yang pertama untuk usapan yang pertama, kain yang kedua untuk usapan yang kedua. Nah untuk membersih kaca sendiri biasanya aku menggunakan cairan pembersih yang biasa kita pakai ya teman-teman. Tapi kadang aku juga menggunakan cairan yang aku buat sendiri. Untuk takaran aku menggunakan sama seperti botol semprot ya teman-teman. Tinggal aku tambahkan 1/4 sendok teh sabun cuci piring dan 1/4 sendok teh cuka dan sisanya air. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai cuka juga nggak masalah kok. Dan hasilnya bener-bener kinclong, nggak kalah deh pokoknya sama pembersih yang biasa kita pakai. Baik teman-teman, itu tadi tips seputar rumah yang sederhana dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kalian boleh share videoku jika videoku bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin tahu tentang tips seputar rumah lainnya, ditunggu videoku selanjutnya ya. Supaya aku bisa menemani kalian bersih-bersih sama-sama. Assalamualaikum. Hey, it's me.